Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi muslim prestatif itu kita harus mampu mengoreksi sikap mental supaya bisa lebih ulet dalam menempa diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjadikan diri ini lebih berkualitas lagi. Yang pertama, kita bisa berpikir jernih. Biasanya orang yang mempunyai kemampuan kontrol emosi lebih baik akan berbuat dan berpikir dengan lebih baik juga. Sebaliknya, setiap orang yang mempunyai kontrol emosinya tidak baik biasanya akan melakukan sesuatu yang tidak tepat. Kelemahan seperti inilah hampir dapat dipastikan tidak akan bisa menggali potensi terbesar yang ada pada dirinya sendiri. 2. Berpikir unggul. Seringkali kita mendapati beberapa pengusaha yang sukses dan unggul di kantornya, namun ternyata malah gagal di tempat lain. Pernah terjadi ada seorang ibu muda yang mengaku istri seorang pengusaha sukses. Suami saya adalah orang yang sangat pandai. Ketika di kampus, ia mahasiswa terbaik di antara teman-temannya. Kantor pun begitu meroket karirnya. Tapi segala kelebihannya itu tidak berimbas kepada perilakunya di rumah. Kita telaah lagi, berarti sang suami tersebut jelas tidak unggul cara berpikirnya. Strategi mencapai keunggulan selanjutnya untuk menjadi muslim prestatif yaitu menciptakan karya yang unggul, yang berarti bisa membuat kita memiliki kemuliaan harga diri. Perlu segera ditata ulang itu diantaranya adalah karakter kita. Salah satunya adalah berpikir dan berwawasan sempit serta pendek. Yang membuat kita bisa berkedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rindukanlah untuk menjadi orang yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia. Allah lah yang mengatur strategi untuk keberhasilan kita mencapai apa yang kita rindukan. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Surat Al-Ankabut ayat 69. Selanjutnya, memanage waktu. Berarti membuat program secara definitif dengan mempertimbangkan hambatan dan tantangan yang mungkin timbul. Hambatan dan tantangan ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicari jawabannya. Sebab baik hambatan, tantangan, maupun ancaman adalah motivator untuk menang. Seringkali secara tidak sadar telah membunuh atau kecurian waktu oleh hal-hal yang tak bernilai. Bayangkan, setiap hari beberapa menit kita pakai untuk obrolan sia-sia, untuk nonton acara TV yang sia-sia, untuk memutar radio, VCD, berkhayal, dan lain-lain, yang semuanya memakan waktu. Beruntunglah bagi siapapun yang memahami bahwa waktu adalah modal, bahwa waktu adalah pahala atau uang. Orang yang tidak mengerti betapa mahalnya waktu, tidak ada motivasi untuk menyelesaikan tanggung jawab dan tugasnya. Mungkin banyak yang sadar arti penting dari waktu, tetapi ia tak pernah dapat berbuat banyak setiap harinya, karena ia tidak mengatur waktu yang ada secara optimal. Mengatur atau memanajemen waktu bagi seorang muslim merupakan syarat utama untuk beroleh keberuntungan dan terbebas dari kerugian. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan secara jelas dalam surat Al-Asr? Ia berada di dalam kerugian yang besar, yaitu kerugian meliputi dirinya sendiri. Seseorang yang tidak efektif kerjanya akan berkurang waktu, dan orang yang kerjanya efisien dan efektif akan kekurangan pekerjaan untuk menghabiskan waktunya. Singkat kata, tertib dan teratur adalah kata kunci dari sebuah kesuksesan yang diimpikan.